Cerita kali ini yang pengen aku bagikan ke kamu, cerita tentang solo leveling. Bagi teman-teman yang sudah baca solo leveling pasti paham kenapa cerita itu menarik. Selain dari gambarnya, tentu dari perjalanan Song Jinwoo, yang mana dia adalah tokoh utama yang tidak punya kekuatan apa-apa, kemudian dihidupkan kembali dan memiliki kekuatan yang luar biasa hebat. Tapi ternyata cerita Song Jinwoo ini tidaklah menarik kalau di 5 chapter pertama ceritanya biasa-biasa saja. Aku ambil contoh, di chapter pertama itu adanya eksposisi. Eksposisi ini berarti cerita adalah pendahuluan. Yang mana ceritanya itu mencoba untuk mengenalkan tokoh utama. Kondisinya, lingkungannya, dan tokoh utama ini dia punya kekuatan yang hebat atau malah sebaliknya kekuatan yang biasa-biasa saja atau malah cenderung diremehkan. Kemudian di chapter kedua dan ketiga dijelaskan bahwa Song Jinwoo sendiri punya kasus yang harus dia selesaikan berupa masalah internal, yaitu kesehatan ibunya. Biaya rumah sakit cukup besar, sehingga sebisa mungkin dia menjadi hunter ranking yang tinggi untuk membiayai pengobatan ibunya. Yang mana, kalau menurut dari struktur cerita, Song Jinwoo ini sudah punya yang namanya motivasi. Aku pernah cerita di cerita yang Thanos, kalau Thanos itu menjadi menarik karena dia punya motivasi. Begitu juga di cerita solo leveling, yang mana dia itu menjadi menarik karena adanya motivasi yang besar, yaitu membantu kesehatan ibunya agar cepat pulih. Dan yang semakin menarik, Song Jinwoo ini memetik trigger atau memencet trigger yang mana ada satu konflik saat mereka melakukan raid atau ingin menyerbu ruangan bos. Mereka punya pilihan, apakah kembali saja untuk mundur atau meneruskan perjalanan masuk ke ruangan bos. Di situ Sang Jinwoo yang mengambil istilahnya trigger ya, yang mana dilakukan voting. Dan votingnya berujung pada pilihannya adalah di Song Jinwoo. Apakah dia memilih untuk balik atau memilih untuk meneruskan perjalanan. Kalau misalnya Song Jinwoo memilih untuk balik, maka cerita solo leveling tidak menarik, walaupun akhirnya nanti Song Jinwoo punya kekuatan yang sangat besar. Karena cerita harus selalu maju dan menegangkan. Maka dari itu Song Jinwoo memilih untuk ya udah masuk aja ke ruangan bos. Dan ternyata di ruangan bos terjadi pembantaian besar-besaran. Dan itu cukup diambil dari 5 chapter pertama saja. Sehingga kita tidak perlu menunggu sampai puluhan chapter ataupun ratusan chapter. Menariknya manhwa Korea adalah mereka tidak ragu memberikan konflik yang sangat besar kepada tokoh utama. Sebisa mungkin tokoh utamanya mendekati kematian. Dan ini jarang sekali kamu temukan di komik Jepang. Kalau di komik Jepang, sebisa mungkin eksposisinya itu panjang. Misalnya One Piece atau Naruto, yang mana pengenalan tokohnya, lingkungannya, itu panjang sekali. Kenapa demikian? Jawabannya sederhana, karena mereka menggunakan dunia yang berbeda. Kalau di One Piece, dunia bajak laut harus digambarkan pelan-pelan. Seperti apa bajak laut itu, apakah ada kapal, beneran kapal, atau bagaimana. Sistem keamanannya seperti apa, itu perlu diceritakan pelan-pelan. Begitu juga di Naruto. Kalau di Naruto sendiri, dunia ninja itu kan nggak ada sebenarnya sekarang ini. Maka komunitas ninja itu harus diceritakan pelan-pelan, digambarkan pelan-pelan. Tetapi di Sang Jinwoo atau solo leveling, yang mana menggunakan latar tempat aslinya, yaitu di Seoul atau di Korea Selatan. Dan tidak perlu menggambar hal yang baru. Gedungnya sama, ya kan, kemudian stasiunnya sama, semuanya sama. Hanya perlu menggunakan sisi yang berbeda, yaitu sistem gaming, yaitu solo leveling. Gitu. Itu yang menariknya. Jadi kalau direkap, apa nih menariknya dari solo leveling dibandingkan cerita yang lain? Yang pertama,
sebisa mungkin kita mencoba untuk memberikan konflik yang sangat besar kepada tokoh utama itu di awal cerita. Kalau itu novel, berarti sebisa mungkin di bab 1 sudah ada konflik yang sangat besar. Jadi jangan ditunda dan jangan disimpan. Dan eksposisinya nggak perlu panjang-panjang. Ya, eksposisi cukup 1 halaman novel, habis itu sudah konflik semua. Itu yang menarik. Sehingga pembaca ataupun penonton itu merasa cerita seperti ini tuh layak untuk ditunggu karena tokoh utamanya terus bergerak menghadapi masalah gitu ya. Mungkin itu aja, kita akan ketemu di video-video storytelling berikutnya.